Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada yang bisa menjangkau YouTube Abi Ministry. Kami bersuka cita untuk selalu menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari lewat channel ini. Dan persekutuan kita saat ini yaitu khotbah ke-21 setelah Trinitatis pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Adapun nats khotbah kita tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema ibadah yang sejati. Demikian pembacaan firman. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita dilahirkan di dunia ini, otomatis ada perbedaan di antara kita. Tidak ada yang sama. Kalaupun ada yang mirip, tapi sesungguhnya itu tidak sama. Dan seharusnya setiap orang harus menyadari hal yang perbuatan-perbuatan yang sama juga dilakukan oleh dunia ini. Sama-sama menyimpang, sama-sama melakukan kejahatan, sama-sama melakukan yang mendukakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, dipesankan oleh Paulus kepada kita agar kita jangan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh dunia. Bahkan kita dilahirkan dengan talenta yang berbeda-beda,
akan tetapi harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Hal itu dilakukan oleh setiap orang, wajib dilakukan oleh setiap orang sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara, kita sesungguhnya harus bisa mengelola perbedaan itu dengan sebagai wujud nyata ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya pokok-pokok yang mau disampaikan kepada kita di sini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Korintus untuk menguatkan jemaat yang sedang menghadapi tekanan, baik tekanan dari orang-orang Yahudi sendiri maupun tekanan dari orang Roma. Umat diajak untuk tetap berpegang kepada Injil yang telah mereka terima, sebab Injil, kata Paulus, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang mempercayai. Bisa kita baca di Roma 1 ayat. Injil adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dalam menghadapi tekanan apapun, tekanan dari manapun, dan segenap jemaat Tuhan didorong untuk selalu berharap kepada Allah, sebab Allah tidak membiarkan umatnya berada dalam tekanan, tetapi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang panggil sesuai dengan rencana Allah. Bisa kita baca di Roma 8 ayat 2. Itulah yang dilakukan Allah dengan menyatakan kemurahannya, menyatakan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita, walaupun sesungguhnya kita tidak. Sebab semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia Allah, kita dibenarkan dengan penebusan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Saudara-saudara, karena itu demi kemurahan Allah, segenap anak-anak Tuhan dinasehati agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus katakan, itulah persembahan kita, ibadah kita yang sejati. Jadi kata-kata mempersembahkan berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, yaitu kata paristanai, sebuah istilah peribadahan di bait Allah untuk menunjukkan korban tubuh kehidupan. Saudara-saudara, bagi orang Yunani, sesungguhnya tubuh adalah sebuah penjara, sesuatu yang dipandang rendah, sesuatu yang dipandang najis, memalukan. Sedangkan dalam pandangan orang-orang Kristen, yang sesungguhnya bahwa tubuh itu dipercayai milik kepunyaan. Jadi mempersembahkan tubuh di sini berarti tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Tidak dipakai lagi untuk hal-hal yang membuat kelaliman, melainkan anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadikan tubuhnya tidak serupa dengan kelakuan-kelakuan dunia, tetapi dikatakan harus berubah oleh pembaharuan budi yang dapat membedakan mana kehendak Allah.
mana keinginan dunia. Saudara-saudara, itu berarti bahwa mempersembahkan tubuh sebagai keseluruhan totalitas kehidupan. Mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan kehidupan, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan pikiran, bahkan perkataan dan perbuatan kita harus dijaga sehingga dia layak berkenan pada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Dan kata Yunani, ibadah yang sejati itu luke lateria, artinya pengabdian, yang berarti ibadah merupakan pengabdian kepada Tuhan Allah dalam seluruh aspek kehidupan di mana kita hadir dan berkarya di dunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu setiap anak-anak Tuhan harus bertobat, harus terjadi pembaharuan di dalam kehidupan, pembaharuan budi. Kalau dalam bahasa Yunani, nuos, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran dan perbuatan harus sesuai. Jangan lain yang dipikirkan, lain yang dilakukan, lain yang dilakukan, lain yang dipikirkan. Itu sesungguhnya tidak menggambarkan anak-anak. Jadi harus sejalan dengan kehendak Allah. Itulah yang membedakan kita dengan cara hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa? Karena masing-masing kita telah dikaruniakan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yang digambarkan sebagai tubuh yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Semua punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan yang dikaruniakan. Dan sesungguhnya kita harus sadar betul tentang karunia yang ada kepada kita. Kita harus mengenalinya, bahkan mengenali karunia yang diberikan kepada orang. Dan sesungguhnya karunia-karunia yang berbeda itu harus saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Hanya setiap karunia yang dianugerahkan Allah kepada manusia haruslah dipergunakan dan dilakukan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita harus melakukan hal yang demikian sebagai tanda penghormatan kita, bukan hanya kewajiban, tapi sebagai tanda penghormatan dan pertanggungjawaban kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bisa kita baca di Roma 13, Roma 11 ayat 3. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan, dibenarkan, ditebus, diampuni, bahkan diselamatkan, sebagai tanda menghormati, menghargai, dan mensyukuri, kita dituntut oleh Tuhan pertama-tama harus mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, pelayanan, pekerjaan, dan pengabdian. Dan setiap orang harus menjaga kekudusan kehidupannya dan sesuai dengan kehendak. Sekali lagi, itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, yang berkenan. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Harus tampil beda, harus terjadi pembaruan budi,
pembaharuan hati dan pikiran serta perbuatan kita yang bersumber dan mengalir dari pikiran dan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mempergunakan karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Dan kita mempergunakannya secara maksimal dan penuh tanggung jawab berdasarkan iman pada Tuhan Yesus, untuk saling melengkapi, saling menopang, dan semuanya itu dilakukan dengan tulus, dengan rajin, dan dengan sukacita untuk keagungan dan kemuliaan. Apa sebab ada banyak orang ketika dikaruniakan Tuhan karunia yang berbeda kepada dia, itu digunakan untuk kesombongan, untuk tinggi hati, yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan. Saudara-saudara, dalam akhir khotbah ini kami ingin menyampaikan sebuah ilustrasi, yaitu tentang talenta yang berbeda. Jadi konon di sebuah tempat pelatihan binatang ada seekor anjing kecil yang sangat bangga ketika ia dipuji oleh pelatihnya. Kenapa? Karena dia mampu meloncat dengan tinggi saat mengambil tulang yang dilemparkan oleh pelatih. Namun ketika dia melihat burung yang dapat melayang, bisa terbang tinggi, melebihi apa yang dia lakukan, dia sangat marah sekali, saudara. Bahkan dia iri, dia pun tak mau kalah. Dia ingin melakukan sama seperti yang dilakukan oleh burung. Sayang sekali, ia lupa kodratnya bahwa anjing selamanya tetaplah seekor, tidak akan pernah berubah seperti burung. Akan tetapi dia nekat naik ke tebing yang sangat tinggi sekali, lalu meloncat jatuh, dan pada akhirnya ia mati. Saudara-saudara, setiap kita telah diberikan bakat dan talenta masing-masing. Hal ini dimasukkan Tuhan agar kita tidak merasa lebih tinggi, tapi merasa rendah hati, bisa saling melayani dengan yang lain. Janganlah kita pernah tergoda untuk mengurusi, bahkan mencampuri kelebihan atau kekuatan orang lain yang bukan bagian. Tetapi tetaplah fokus kepada diri sendiri, fokus kepada kemampuan kita, fokus kepada karunia yang ada pada kita. Tuhan telah memberikan talenta bagi kita, bahkan berbeda dari apa yang dimiliki orang. Dan setiap talenta yang ada agar kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Apapun talenta yang ada kepada kita masing-masing, ketika kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk ibadah kita yang sejati. Selamat melayani, selamat melakukan karya-karya di tengah-tengah hidup kita, dan apapun yang bisa kau lakukan, lakukanlah itu sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Mari. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dan hidup. Ajarlah kami untuk melakukan sesuai dengan firman dalam Yesus Kristus